Bapak, selamat malam. Saya sedang bergurau. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya. Saya bahagia sekali melihat bapak, ibu dan saudara-saudara serta adik-adik datang pada peluncuran buku puisi saya. Yang terutama sekali saya berterima kasih pada pengisi acara, yaitu Ibu Cok Sawitri, Bapak Nano Dakansas dengan komunitas kertas budaya, Liputu Satria Kusuma, kemudian juga Dimas dengan teater tahtanya yang sudah heboh sekali. Saya senang sekali melihat anak-anak bereksplorasi, ya, mengeksplorasi puisi saya, dan cukup menarik sekali. Jadi saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan, ya, karena memang saya tidak ingin menceritakan apa-apa ya mengenai puisi saya. Ya. Saya hanya menginginkan apresiasi dari para pembaca saja. Ya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu serta adik-adik nanti membaca puisi-puisi saya, karena bagi saya menulis puisi itu yang utama adalah adanya dorongan hati yang sangat besar, ya. Jadi saya kira itu yang tidak bisa ditunda, ya. Jadi memang harus ditulis, dan itulah yang ada, dan tentu saja memang tidak bisa ditutupi bahwa ini semua adalah juga pengaruh dari teman-teman dan juga lingkungan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah teori-teori, ya, karena saya bergumul dengan teori, jadi otomatis saya penasaran, ya, ingin mencoba mempraktikkan itu apakah bisa. Dan ternyata memang bisa, itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa menulis puisi, saya kira, ya. Jadi tidak tanpa teori pun bisa, ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui peluncuran buku ini akan membangkitkan apresiasi dari Bapak, Ibu, Saudara serta adik-adik, ya, terutama ini. Jadi saya memang memacu sekali adik-adik untuk bisa banyak mengapresiasi sastra, ya, khususnya puisi. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Selamat malam para seniman, sastrawan, calon seniman dan calon sastrawan. Di sini ada sastrawan yang senior kami. Waktu kami mahasiswa sudah menempa kami di Fakultas Sastra, ya. Ada Abu Bakar, sini ada Wali dan kawan-kawan. Tadi Bu Mas sudah mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi seniman, terutama jadi penyair, ya. Karena puisi itu hanya permainan kata saja, tidak ada yang istimewa sebenarnya, tapi pintaran memainkan kata-kata, ya. Tadi Bu Cok Sawitri juga mengatakan takut kepada Bu Mas. Jangankan Bu Cok Sawitri, saya juga takut sama Bu Mas, walaupun Bu Mas itu adalah bawahan saya. Saya juga takut, karena beliau mengatakan Mas beliau tolong bantu saya nih. Oke. Karena itu saya takut juga sama beliau, ya. Baik, kami tidak terlalu banyak komentarkan Mas, ya, karena sudah ada di di laptop itu yang, jadi beliau ini tidak perlu kami perkenalkan karena beliau sudah sangat terkenal, dan yang jelas kami baca ininya dalam yang kami berikan itu adalah beliau ini dedengkot juri, ya, secara nasional maupun. Jadi beliau ini sudah tidak hanya di Bali dan juga secara nasional sudah beliau terlibat, dan memang kita harus beri apresiasi kepada beliau ini dalam memajukan kehidupan sastra terutama secara nasional maupun daerah. Pak Daruri, ya, kami persilakan nanti karena ini waktunya sudah agak malam, mungkin menghemat waktu, Pak. Nanti kami berikan Bapak untuk waktu 15 menit maksimal untuk mempresentasikan hasil sedang, karena tadi sudah Bu Mas, saya pikir sudah banyak membedah, ya, tadi, ya, dari tajen, dari musikalisasi puisi, dramatisasi puisi, ya, dan sekarang ini ada dibedah oleh Pak Daruri, ya.
dan mudah-mudahan nanti memperkuat dan mempertajam pemahaman kita tentang puisi Aku Lihat Bali ini ya. Untuk Pak Damri, jadi sekali lagi kami tidak perkenalkan beliau, silakan dibaca ya. Kalau kami perkenalkan tidak ya menghabiskan waktu. Jadi kami berikan waktu 15 menit, nanti akan ada 2 termin. Tadi dikatakan ada 10 nanti ya, ada video yang bertanya ya. Nanti kami akan atur ya, ada 10 orang siap untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Kapolri tadi. Kami silakan Mas untuk 15 menit ke depan. 10 menit juga jadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan seniman, teman-teman mahasiswa, dan semua kawan-kawan yang terpelajar malam ini. Saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Teater Takhta ya. Menyaksikan penampilan Teater Takhta, menyaksikan penampilan musikalisasi Mbak Cok Sawitri membaca puisi dari kumpulan Aku Lihat Bali. Saya seperti dipandu untuk kembali membaca kumpulan puisi yang baru ya. Semestinya puisi begitulah dihargai, puisi diberdayakan dengan berkolaborasi dengan disiplin kesenian yang lain. Puisi berkolaborasi dengan musik, puisi berkolaborasi dengan film, puisi berkolaborasi dengan multimedia. Jadi saya benar-benar menangkap ya, waktu saya membaca tanpa dimusikalisasikan dalam panggung ini ya, saya membaca puisi ya sebagaimana saya membaca teks puisi-puisi yang lain. Nah, saya mengenal Mbak Ayu, kalau di Jakarta namanya Mbak Ayu ya. Nah, teman-teman FIB Universitas Indonesia itu semua maunya Mbak Ayu, dan saya juga maunya Mbak Ayu. Mbak Ayu adalah seorang akademisi, seorang ilmuwan sastra, seorang doktor peneliti sastra yang masuk ke dunia praktis ya, menjadi pelaku dari puisi itu sendiri. Jadi yang sebelumnya adalah seorang pengkaji puisi, kemudian masuk menjadi praktisi. Saya lihat adalah sebuah penghargaan bagi kami sebagai praktisi, bagi saya sebagai praktisi, sebagai penulis fiksi. Karena selama ini akademisi itu image-nya selalu di menara yang tinggi, di menara tinggi, dan kami para seniman adalah orang-orang jalanan yang kadang-kadang perilaku kesehariannya destruktif dalam tanda petik. Nah, akademisi yang masuk menjadi praktisi atau yang mencoba-coba menjadi praktisi adalah sebuah upaya untuk melihat seperti apa sesungguhnya subjek pengarang itu bekerja. Seperti apa teman-teman yang mungkin tidak sarjana, tidak S2, tidak PhD, tapi melahirkan karya-karya yang kemudian dikaji oleh para akademisi. Nah, oleh karena itu Mbak Ayu sedang menghormati kerja pengarangan, sedang menghormati sebuah kerja penyairan. Nah, saya mengikuti perkembangan sajak-sajak Mbak Ayu dari kumpulan puisinya yang pertama, Mencari Pura, dan ini yang kedua, Aku Lihat Bali. Mbak Ayu memberikan perhatian pada realitas yang massal, atau lebih tepatnya realitas yang banal. Saya tidak ingin terlalu jauh berpolemik tentang perspektif yang saya gunakan dalam melihat kumpulan puisi ini, karena ini adalah sebuah upacara peluncuran, sebuah perayaan baru. Karena itu saya akan memberikan beberapa testimoni, catatan-catatan ringan yang barangkali dapat membantu teman-teman untuk kembali menyelami puisi
aku lihat banyak. Yang saya maksud dengan realitas banal dan massal itu adalah realitas keseharian. Disiplin sehari-hari kita mendidik anak ya, dengan sabar, bangun pagi sampai kemudian tidur kembali. Bagaimana anak-anak itu menjadi subjek yang bekerja secara mekanistik setiap hari, yang berangkat dari sebuah obsesi kedua orang tua supaya menjadi anak berprestasi, menjadi anak yang hebat di kemudian hari. Nah, itu adalah realitas yang kita temui setiap hari di lingkungan keluarga masing-masing, atau bagi yang masih mahasiswa yang pernah menjadi anak kecil itu menghadapi hal-hal yang banal. Nah, hal-hal yang banal itu hendak didefinisikan oleh Mbak Ayu, hendak dinamai, karena selama ini kita abai pada hal-hal yang menyehari, kita abai pada hal-hal yang banal, sehingga kita anggap yang banal itu benar semua. Itu udah biasa, itu udah menyehari. Misalnya dalam tradisi komunal masyarakat Indonesia, kalau ada saudara kita yang korupsi, nah itu kita bela ya, karena itu keluarga kita, karena dia sering membantu keluarga kita. Tapi kalau orang lain yang korup, itu kita serang habis-habisan, itu kita maki habis-habisan. Tapi giliran keluarga kita yang melakukan itu, ada hasrat untuk melindungi, ada hasrat untuk membelanya diam-diam, karena dia memberikan bukti, memberikan bantuan kepada keluarganya. Ini pengalaman saya. Misalnya saya punya keluarga bekerja di sebuah jawatan pemerintahan, di sebuah kementerian misalnya. Saya tahu bahwa saudara saya itu hanya seorang PNS, dan saya tahu berapa gaji PNS, tapi bisa bergonta-ganti mobil mewah. Setiap tahun gonta-ganti. Tahun ini mobilnya BMW, tahun depan mobilnya Lamborghini. Nah, ini menjadi pertanyaan. Sampai akhirnya saya menemukan banyak data penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan. Dan giliran saya maklumatkan itu pada keluarga saya dimarah-marahi. Dan kebetulan karena saya penulis, ya saya tulislah itu dalam bentuk cerita misalnya. Ibu saya ngamuk-ngamuk, ayah saya marah-marah. Kenapa kamu menceritakan perilaku dari saudara sendiri? Dia kan sudah banyak berbuat baik pada kita. Dia sudah banyak memberi kita, membangun jalan, membangun tempat-tempat umum, bahkan membantu biaya membangun rumah. Apakah kamu tidak mengingat itu? Nah, saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang dalam dunia keseharian yang banal itu, kita memfasilitasi saudara-saudara kita untuk berbuat jahat. Kita memberi jalan saudara-saudara kita untuk melakukan dekadens, perilaku yang dekadens. Kita biarkan itu terjadi, tapi giliran orang lain itu kita serang habis-habisan. Nah, dunia yang banal ini, dunia yang sangat biasa ini, dunia yang sangat menyehari ini, didalami oleh Mbak Ayu dan dilihat sebagai sebuah problem. Ini salah satu poin yang bisa saya jadikan satu pembahasan. Bagaimana Mbak Ayu melihat persoalan-persoalan kesehariannya, tidak saja tentang Bali, tidak saja resistensi terhadap bagaimana Bali mengalami dinamika, bagaimana Bali mengalami perubahan, tapi Mbak Ayu melakukan itu, ya, melakukan itu karena dia seorang guru, seorang dosen. Dia tidak punya pretensi apa-apa untuk menyampaikan apa yang sedang dia tulis itu kepada para pembaca. Orang yang paling tercerahkan oleh puisinya adalah beliau sendiri. Jadi saya ingin mengatakan bahwa implikasi etis yang menjadi dasar dari sajak-sajak menyehari, sajak-sajak yang berangkat dari dunia keseharian ini adalah pada saat sajak itu dituliskan, pada saat puisi itu dituliskan, Mbak Ayu mengalami implikasi etis. Jadi tidak ada pretensi ini kemudian bisa berpengaruh bagi orang lain yang membacanya.
Karena pretensinya adalah untuk diri subjek pengarang itu sendiri, gitu ya. Untuk dia sebagai seorang pendidik, untuk dia sebagai seorang ibu, untuk dia sebagai seorang subjek di dalam masyarakat Bali yang menjadi perhatian kita. Itu. Makanya saya menjuduli satu pembahasan saya di makalah yang sudah dibagi-bagikan itu dunia mimetik dan dunia etis. Implikasi etis yang dibawa oleh puisi-puisi dalam kumpulan Aku Lihat Bali ini lebih kuat daripada implikasi yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menghemat waktu, Mbak Ayu adalah seorang penulis yang telaten, yang tidak mau kacau di dalam menyusun struktur puisi-puisinya, daftar isi puisi-puisinya. Nah, dia menyusun puisi itu secara alfabetis, secara alfabet yang dimulai dari huruf A. Jadi huruf-huruf saja, judul-judul saja dari huruf A, kemudian ada depan, begitu seterusnya sampai huruf yang dimulai dengan huruf Z. Nah, apa yang ada di dalam puisi alfabetik itu adalah dunia yang normal, dunia yang mungkin berbeda dari ideal yang dibayangkan oleh orang tua-tua kita dulu. Jadi ketika kita membayangkan semestinya anak itu berprestasi di masa depan, bisa mengharumkan nama keluarga, tapi ideal itu ideal, dalam kenyataannya tidak begitu. Nah, dunia puisi bagi Mbak Ayu adalah dunia ideal, dunia yang hanya ada di dunia Ayu. Nah, dunia sebenarnya adalah dunia yang kita hadapi sehari-hari, dunia yang tidak bisa kita definisikan, dunia yang mekanistik itu, dunia yang robotik itu, dunia yang penuh dengan rutinitas itu, yang kadang-kadang membuat orang frustasi, gitu ya. Itu. Lalu kemudian soal puisi sebagai kontradiksi. Jadi banyak kontradiksi, misalnya kata dan diam. Di satu sisi berbahasa, tapi di sisi lain diam itu lebih dahsyat daripada mengatakan sesuatu, gitu ya. Di satu sisi berdoa, tapi di sisi lain ingkar, gitu ya. Itu. Lalu kemudian ketika ingin mengaca, cermin letak. Ketika ingin minum, meneguk air, cangkir menghisap wajahnya. Ketika ingin membaca, huruf-huruf mengepung wajahnya. Ini dunia kontradiksi yang menurut saya itu juga terjadi di dalam dunia sehari-hari. Ada kemunafikan kecil yang kadang-kadang tidak kita sadari, dan itu kita lakukan setiap hari, gitu ya. Nah, itu menjadi perhatian di dalam puisi-puisi Pak Ayu. Soal kata dan diam misalnya, ya, semakin realitas itu dibahasakan, semakin dikatakan bahwa saya cinta kepadamu, cinta itu akan menyusut maknanya. Kalau tidak percaya, ungkapkanlah kata cinta kepada kekasih atau kepada suami. Dan bayangkan atau bandingkan dengan ketika bahasa cinta itu tidak pernah terungkap. Itu jauh lebih besar kualitas cintanya ketimbang yang sudah dibahasakan. Jadi realitas itu akan semakin menyusut ketika kita wakilkan dengan bahasa. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari Sajak Aku Lihat Bali. Poin-poinnya bisa dibaca dari apa yang sudah saya tulis dan dibagikan oleh Bentara Budaya pada Ibu Bapak. Lebih kurang karena waktu sudah semakin malam. Kalau seandainya saya keliru, mohon dimaafkan. Ini hanyalah pembacaan personal. Di sini banyak seniman, banyak budayawan. Tentu saja sebagai pembaca yang awam, barangkali ada sesuatu yang keliru, belum pada tempatnya. Nah, bolehlah saya koreksi, bolehlah kita berdiskusi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih Mas Banguri. Ada beberapa hal yang hanya kami menekankan saja yang dipakai nanti kita sebagai perangsang bisa menanyakan hal penting kepada Mas Banguri. Yang pertama adalah ini merupakan testimoni ya sebenarnya dari Mas Banguri tentang puisinya. Saya ikut-ikut memanggil Mbak Ayu saja ya. Jadi ada beberapa hal penting dari penekanan dari Mas Tamburi. Pertama adalah puisi itu harus memang diberdayakan dulu ya. Atau puisi itu mungkin semakin sering ditransformasikan dalam bentuk seni lain itu, maka seni itu semakin bagus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tampaknya puisi Mbak Ayu ini, aku melihat Bali ini, dipandang oleh Mas Tamburi itu adalah merupakan penghormatan Mbak Ayu terhadap seorang seniman ya, di mana Mbak Ayu itu melihat realitas kehidupan yang bersifat banal, dan sifat banal itu dianggap suatu masalah ya, bagi penyair ya. Yang ketiga, Mbak Ayu ini menulis sangat padan di mata Mas Tamburi karena dilihat dari alfabet ya, dan dunia dilihat secara ideal menurut bagi penyair ya. Dan hal penting yang perlu penekanan dari kumpulan puisinya dalam antologi ini adalah di mana Mas Tamburi itu adalah puisi-puisinya banyak bersifat kontradiktif ya. Dan ini kalau saya teringat pada satu teori bahwa perempuan itu pada umumnya memang makhluk yang paling kontradiktif di dunia. Ya. Itu benar atau tidak? Silahkan para perempuan nanti menanyakan diri sendiri, benar tak? Perempuan itu adalah makhluk satu-satunya yang kontradiktif di dunia dan yang sangat susah dimengerti. Makhluk yang paling misterius bagi saya itu perempuan, makhluk yang paling misterius. Saya mau memberikan informasi kepada Pak Damuri. Jadi di makalahnya saya baca ada klaim bunyinya begini: bila karya-karya para penulis asal Bali lainnya mendedahkan decak kagum, oh negeri yang memiliki segenap keindahan surgawi, setelah mendalami puisi Aku Lihat Bali, saya ingin mengatakan ternyata Bali tidak lagi seindah dulu. Setahu saya justru sebaliknya yang terjadi pada para penyair Bali. Setidaknya sejak tahun 80-an ketika ya terutama ketika industri pariwisata mulai massal, justru kita sulit mencari penyair Bali yang memuja-muja Bali, sulit sekali. Hampir semua penyair Bali sangat kritis terhadap pulau Balinya, melihat Bali tidak indah. Bahkan jangankan penyair dari Bali, penyair dari luar Bali pun, misalnya kalau kita baca karyanya Rendra yang lama tentang Bali misalnya, juga sudah sangat kritis. Banyak sekali kontradiksi. Jadi ya, puisi Aku Lihat Bali bukan pertama kali menyatakan bahwa Bali ternyata tidak indah. Kemudian pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, dalam kumpulan puisi Aku Lihat Bali ini apa perbedaan cara pandang penyairnya terhadap puisi tentang Bali yang sudah begitu banyak ditulis oleh orang Bali maupun orang non Bali? Kemudian apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Terima kasih. Kalau Mas Damuri tadi menyatakan dalam paparannya bahwa Ibu Mas ini mengawali karirnya dalam penulisan puisi itu lebih kepada awalnya sebagai akademisi, lalu kemudian merujuk kepada praktisi. Yang ingin saya tanyakan, pada momen apa ketika seseorang praktisi dari akademisi kemudian menjadi praktisi, proses internalisasinya dia menghasilkan karya itu seperti apa, dan sejauh mana daya kekuatannya ketika proses dia menjadi seorang praktisi itu tentunya mengkritisi karya sastra, karya orang lain, tetapi pada sisi tertentu pada saat dia berkarya dia harus mengkritiki karyanya sendiri. Pada momen seperti apa saat proses internalisasinya itu seperti apa? Terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah ada akademisi lain ya? Saya tidak mengatakan bahwa Mbak Ayu akan menjadi praktisi sastra selamanya ya. Mbak Ayu tetap menjadi seorang peneliti
sastra, seorang guru, seorang dosen, seorang akademisi. Tapi saya katakan akademisi sastra yang biasa mengkaji puisi, tapi kemudian berkenan untuk belajar menulis puisi adalah sebuah penghargaan terhadap dunia kami sebagai praktisi. Dunia kami itu maksudnya dunia para penyair yang selama ini dipandang sebelah mata. Penyair itu hidupnya di jalan, penyair itu keluarganya berantakan semua, kebanyakan duda, dan ada yang beres hidupnya. Nah, ketika seorang peneliti sastra menggauli dunia proses kreatif sebagaimana para penyair yang hidupnya semewah itu, bagi saya adalah sebuah penghargaan. Nah, sebelum ini itu sudah banyak. Profesor Sapardi Djoko Damono adalah seorang guru besar sastra, tapi juga dikenal sebagai seorang penyair, dan penyair yang menurut saya penyair besar. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya menjadi moderator diskusi tentang dramaturgi Danarto. Salah satunya pembicaranya adalah Profesor Sapardi. Saya dimarahi habis-habisan oleh Sapardi karena saya menyebut Sapardi dengan profesor. Saudara-saudara, mari kita sambut Profesor Sapardi Djoko Damono. Gak ada profesor-profesor di sini. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ini sebuah penghargaan dalam artian bahwa melahirkan sebuah puisi tidak segampang kita melihat hasilnya saja. Jadi ketika karya-karya itu lahir, katakanlah misalnya sejak fenomenal yang dilahirkan oleh P.S. Rendra misalnya, atau sejak yang dilahirkan oleh tokoh pelopor 45 Hairil Anwar. Hairil Anwar kita lihat sebagai pribadi yang kalau dalam catatan sejarah kelam sekali catatan sejarahnya, ya, penuh dengan dunia perempuan, dunia malam. 1 tahun menikah dengan Hafsah, diusir dari rumah, bawa buku dengan beca, tidak bisa kembali kepada istrinya. Karena apa? Karena tiba-tiba mati muda. Nah, dunia kepenyairan yang menyehari itu, yang dipandang sebelah mata itu keram di dunia kampus, di dunia penelitian. Yang dilihat itu hanya puisinya, orangnya nggak pernah dilihat itu, orangnya yang rusak-rusak. Nah, ini sebuah penghargaan. Dan saya kira itu terjadi pada penyair-penyair, katakanlah misalnya Tuti Heranti, adalah juga seorang akademisi. Terus ada banyak nama yang bisa kita sebutkan, dan itu dunia yang apa namanya ya, yang biasa, karena pada akhirnya para ilmuwan itu, para peneliti sastra itu ya ingin tahu bagaimana seni pengarang itu bekerja, bagaimana dinamika yang dialami oleh para penyair itu. Jadi saya tak mengatakan akan menjadi penyair seperti yang lain-lain, baik tetap aja jadi dokter, jadi guru, jadi dosen. Nah, sementara kami tetap aja jadi penyair jalanan, gitu ya. Terus soal pariwisata ya, ini sekaligus saya menanggapi Mas Arief Prasetyo. Mas Arief adalah seorang esai, seorang penyair juga. Di sampingnya ada Mbak Oka Rusini. Saya membuat pengandaian jujur saja tidak dalam apa ya, dalam pemahaman yang sudah bulat ya. Saya sedang membangun sebuah analogi saja. Jadi kalau misalnya saya membaca saja, katakanlah saja Pranita Dewi, saja Riki dan para putra semasa Riki berproses di Bali, atau saja Raudal Tanjung Bandung ketika Sanggar Minum Kopi itu masih ada. Saya memang agak berdecak kagum, entah karena Raudal dan Riki ini orang yang akal ukurannya tidak di Bali ya. Tapi kalau
Pranita, Wayan Jeki Sunata, Mbak Cok Sawiti, di hati semuanya, hampir semuanya terhadap terutama efek dari penetrasi budaya asing yang masuk ke Bali. Nah, untuk itu kita akan melakukan kajian lebih komprehensif lagi. Terima kasih masukannya. Dan bagaimana penulis dari buku Aku Lihat Bali ini melihat cara pandang para penyair Bali sebelumnya yang sudah jauh lebih kritis. Saya kira Mbak Ayu untuk membaca, karena dia seorang peneliti sastra dan tampaknya sangat serius memberikan perhatian pada akal kultural Bali, tempat ia dibesarkan meskipun lahir di Jakarta. Tetapi agaknya mungkin lebih tepat bila pertanyaan ini kita ajukan kepada Mbak Ayu. Mungkin nanti ada satu sesi khusus di mana Mbak Ayu menjelaskan bagaimana dia melihat itu. Tapi yang menulis tentang Bali tentu banyak sekali, bisa disebutkan satu persatu. Tetapi karena waktu sudah sangat terbatas, teman-teman saya sudah tahu siapa. Beberapa ada di sini yang bahkan baru saja menerima penghargaan Katulistiwa Literary Award, itu ada di situ. Mbak Oka Kusumi Saiban, judulnya antologi puisinya. Kemudian ada Mbak Cok juga, ada Mas Ole di belakang yang masuk di dalam misi besar juga ya. Jadi mungkin kita akan tanya sama Pak Ayu. Lalu kemudian yang terakhir soal pada momen apa seorang akademisi menjadi praktisi. Saya kira ya, pada momen ketika dia harus melihat dari dekat bagaimana sih penyair ini kok kita lihat karyanya saja, hidupnya yang rusak-rusakan itu juga dilihat ya, perilakunya yang menyimpang itu, anomali itu hampir semua penyair, kalaupun tidak semua mungkin ya kalau kita sebut ya bisa menggunakan persentase 75% rusak semua. Saya tak perlu sebutkan kasus-kasus asusila misalnya yang dialami oleh penyair-penyair kita. Nah, yang itu kemudian memperparah image tentang dunia kepenyairan ini. Nah, sementara puisinya kita bacakan, kita rayakan, kita kaji. Nah, untuk masuk ke dalam dinamika itu, saya kira bukan pekerjaan yang gampang. Terima kasih. Saya kira ini. Baik, terima kasih. Jadi itulah jawaban dari Mas Damuri. Jadi satu hal yang penting bagi saya sendiri ya, sangat penting. Jadi Mas Damuri tadi mengingatkan kepada kami kebetulan mengajar kajian puisi dengan Mas ya di Fakultas Sastra. Kita kadang-kadang membahas puisi itu hanya sekedar lihat puisinya, pengarangnya kami abaikan ya. Apalagi dari teori memang ketika tarian dibuat, orang itu sudah mati dan lagi dibahas gitu ya. Ini perlu jadi perhatian dari kami sebagai pengajar kajian puisi dan apresiasi puisi. Berikutnya silakan 2 orang sekaligus, 3 orang di kanan, kan ada 10, 3 orang di kiri ya sekaligus ya. Dua Dermis. Mas Damuri menyatakan bahwa tidak banyak dari penyair-penyair kondang di seluruh Nusantara ini terlibat masa lalunya kehidupan sangat kelam, pahit, bahkan dapat dikatakan penuh dengan tindakan-tindakan yang anormal. Akan tetapi saya memandang bahwa sebuah puisi ini sebuah karya seni yang penuh nilai-nilai, bahkan terdapat sebuah nasihat-nasihat atau nilai-nilai estetis. Nah, yang muncul di pertanyaan saya, bagaimana mungkin seseorang dengan background yang penuh kehidupan yang sangat hitam dapat menciptakan sebuah karya seni yang penuh dengan nilai-nilai estetis, penuh dengan etika, moral, dan segalanya. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Mas. Seorang penyair itu harus berlatar belakang keluarga yang katakanlah broken home. Apakah kecil kemungkinan seseorang itu bisa menjadi penyair apabila keluarganya itu tidak broken home?
Terima kasih. Baik, jadi pernyataan Mas Darudi. Dari Sinar Kasar mau bertanya tentang, biasanya kan kalau ada desain itu kan pasti melirikkan sebuah konsep. Sekarang saya mau nanya ke Mbak Ibu yang mau menciptakan beberapa puisi ini, apa konsep yang lebih banyak diterapkan dalam puisi Aku Lihat Bali? Terima kasih. Saya sangat tidak sependapat dengan ucapan itu. Iya. Kata bagi saya hanya alat. Di balik kata ada ide, ada percayaan, ideologi, ada masalah sosial, ada semua. Jadi alat yang dia pakai untuk mencapai adalah kata. So saya tidak mengoreksi, tapi sebenarnya harus diluruskan itu. Syair bukan permainan kata, tapi di belakang kata itu banyak soal yang kemudian diucapkan dan alatnya kata. Itu satu. Ya. Tetapi mungkin Anda punya pendapat lain. Kemudian kepada Bapak Daruri, sangat mengusik. Sebenarnya suatu hari saya baca tulisannya takdir, kepergok aja. Kata takdir kayaknya menyindir Khairil Anwar. Takdir berkata makin rusak hidupnya seseorang, karyanya makin bagus. Nah, dia sendiri waktu itu takdir menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak rusak, tetapi nyindir. Tetapi hal yang begitu sebenarnya tidak cuma terjadi pada penyair, pada dramawan, pada pelaku film, pada pelukis. Rusaknya hidupnya mungkin Nazar, rusaknya hidupnya dalam tanda petik mungkin Rendra, anaknya berapa, istrinya berapa, suaminya. Itu seperti agak meluas. Yang perlu difikir, ditanya, kok sampai begitu? Saya yang paling mengalami sebagai pelaku Pak Dahuri. Kalau saya orang teater, kalau ngajakin anak berteater, belum tahu orang tuanya, please Pak Bu, jangan anak saya ajak berteater. Dia juga dapat potret bahwa seniman adalah manusia dalam tanda petik berusaha. Itu kita harus berjuang keras untuk meluruskan itu, antara lain. Gitu. Kemudian yang berikut, saya ingat pada era ini yang ketiga. Pada suatu hari ada satu babakan dalam sejarah sastra kita, ada tokoh yang bernamanya Ari Budiman. Dia memperkenalkan satu istilah yang disebut karya sastra kontekstual. Jadi mungkin kaitan dengan karya Mbak Mas ini yang membicarakan Bali dalam yang Bung sebutkan sebagai banal itu mungkin tergolong sastra kontekstual. Di pihak lain ada yang lebih ekstrim, lekra, kan itu lebih konsep bahkan menjadi alat politik. Nah kemudian kalau pertanyaannya apakah kemudian kehilangan nilai karena dia kontekstual, karena dia jadi alat politik, atau sastra yang buram di lain pihak apakah juga tidak kehilangan nilai? Tiga hal. Terima kasih. Baik, berikutnya silakan pertanyaan nomor 5 tadi Mas Abu, silakan yang 5 ada? Kalau tidak ada 4 orang penanya, kami silakan langsung saja Mas Abu. Ya ini pertanyaan sulit-sulit, jadi belum tentu terjawab semua. Jadi saya mohon maaf, ya akan saya jawab semampunya. Ada beberapa yang sudah di luar dari konteks, tapi nggak apa-apa karena kita berangkat dari hukum ini lalu kemudian muncul diskusi, muncul pertanyaan-pertanyaan. Saya kira menunjukkan bahwa diskusi kita cukup hangat malam ini. Tadi pertanyaan Pak Gus, kenapa kita kan melihat puisi itu punya nilai, punya value, bahkan puisi bisa menjadi artefak yang tidak pernah lekang dilupakan sama, yang kemudian kita kutip, kita jadikan nasihat, jadikan wejangan, bahkan kita hafal di luar kepala. Kenapa orang yang menciptakannya selalu kita lihat sebagai pribadi yang dekaden, dikatakan, atau bobrok secara moral? Saya kira mungkin pertanyaan sisi paling itu penyair melihat dunia yang lurus-lurus itu
Bagi dia itulah yang bobrok. Dunia yang penuh basa-basi, dunia yang kelihatan bersih dari luar, mengkilat dari luar, tapi kotor luar biasa dari dalam, adalah dunia yang harus dilawan. Jadi dalam analogi yang sederhana, kalau ada 5 orang berkumpul, 4 orang adalah gila, 1 orang adalah waras, maka yang akan gila adalah yang waras ini. Jadi yang waras itu adalah penyair ini. Hadir sebagai contoh misalnya, bagi dia ya perilaku berbahasa-basi, perilaku yang bekerja sama dengan Jepang, yang memperhalakan Jepang ini, bahkan bekerja untuk lembaga budaya Jepang, adalah sebuah pengkhianatan. Tapi pada masa ini kan baik, karena kita tidak bisa menghindar dari Jepang, dari pusat budaya Jepang membesarkan Asia Timur itu. Tapi Khairil adalah orang satu-satunya yang menjadi anomali karena dia dianggap sebuah penyimpangan, dianggap penyakit, termasuk sakit. Bahkan saja ini ditolak di pustaka. Yasinlah yang kemudian membela, berjuang, dan bahkan Yasin harus berhadapan dengan Armin Pani dan kawan-kawan di dalam pustaka. Itu artinya dunia ini terbalik bagi kaum penyanyi. Justru yang kita anggap dunia normal sakit bagi kaum penyanyi. Nah sebaliknya, dunia yang aneh, dunia yang menyimpang, dunia yang anomali itu adalah dunia yang cacat bagi kita orang-orang yang terbiasa dengan norma-norma, dengan value, adat istiadat yang selama ini kita anggap itulah yang paling baik, gitu ya. Jadi bagi saya pribadi, kalau ditanya, saya sebagai pelaku, saya tidak melakukan penyimpangan. Saya tidak melakukan sesuatu yang membuat saya tersiksa dengan gaya basa-basi. Budaya memperhalakan sesuatu yang tampak jernih di permukaan, tapi keruh luar biasa dalam di kedalaman. Itu di penyair tetap murni. Ketika kita lihat bagaimana sebenarnya dia mengatakan dalam penelitian Adonis, seorang peneliti puncak-puncak sastra alam, justru bagi Adonis puncak kebudayaan Arab itu ada di zaman jahiliyah, ketika para penyair al-mu'allaqat yang sajak-sajaknya ditaruh di Ka'bah itu, yang kemudian ditolak habis-habisan oleh satu surat dalam Quran, surat As-Su'ara, ya, surat para penyair yang menyesatkan para penyair. Nah bagi Adonis itulah puncak dari, dan beberapa penelitian mengatakan bahwa kecerdasan kognitif seorang penyair itu hampir-hampir sama dengan kecerdasan kognitif seorang calon nabi. Di dalam kajian sahabat pengajian itu. Nah, oleh karena itu penyair ini bukan manusia sembarang, tapi juga manusia pilihan. Cuma di dalam kehidupan kita dia menjadi terasing, sebagaimana asingnya para seniman. Ya, di dunia yang banal itu, di dunia yang segala sesuatunya diukur dengan perkembangan hati. Kalau ditanya penyair berapa penghasilannya, ditanya di mana kantornya, berapa honor, bagaimana dia hidup, itu sesuatu yang sulit sekali menjawabnya. Jadi menurut saya itu pertanyaan yang bagus, tetapi sekaligus pertanyaan yang bisa kita renungkan kembali ketika kita memasuki dunia itu, ya. Kemudian soal sastra yang banal atau sastra kontekstual, saya setuju. Apakah tidak akan kehilangan nilai ketika dia tidak kontekstual lagi, kemudian dia akan basi atau usang? Saya kira ketika sastra atau puisi dalam buku ini terlalu bergantung pada peristiwa-peristiwa aktual, ya yang tersisa dari aku lihat banyak adalah dokumentasi bahwa pada satu kurun tertentu pernah terjadi ini, pada satu kurun tertentu pernah terjadi satu resistensi terhadap dinamika perubahan yang terjadi di dalam alam kultural Bali misalnya. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kontekstualisasi itu menjadi satu-satunya sandaran,
ya tentu saja dia akan mengalami kerusakan. Jadi yang dicapai adalah apakah itu kontekstual, bukan pada pencapaian lisensi politika, bukan pada pencapaian politiknya. Jadi pertarungannya adalah bagaimana membuat yang kontekstual itu tidak sekedar menjadi dokumentasi, tapi menjadi sukma kata. Nah, jadi bukan kata-kata. Jadi kepenyairan itulah keterampilan memberi nyawa kepada kata-kata, keterampilan memberi sukma kepada kata-kata, sehingga kata-kata itu selalu ada mulut yang mengucapkannya. Sukma itu selalu ada. Kalau saya membacakannya itu sukma kata-kata. Terus konsep yang digunakan oleh penyanyi, aku lihat Pak Ali di dalam membangun. Kalau yang saya lihat, ya konsepnya adalah bagaimana Mas Triatyani melihat hal-hal yang sederhana itu, yang tidak bisa dibahasakan, yang selama ini kita anggap tidak bermasalah, yang selama ini kita anggap ideal, tapi itu tidak ideal. Gitu. Bagaimana memaksa anak pergi pagi pulang malam dengan umur mentas, ya, kemudian pulang dengan banyak PR, gitu. Anak-anak itu mengalami ketersiksaan. Kalau seandainya kita anggap ini jalan itu mendapatkan prestasi, ya tidak begitu juga. Banyak juga anak-anak yang tidak belajar berprestasi, kira-kira ya. Jadi ada satu konsep yang aneh, ada satu masalah, ada ketidakseimbangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, yang dibayangkan oleh kita dengan kejadian-kejadian faktualnya. Itu salah satu yang menjadi perhatian Pak Ayu, saya kira. Kemudian soal apalagi saya kira sudah terjawab semua. Tapi ada satu tadi ya, soal pariwisata saya belum menjawab. Jadi sastra bukan brosur pariwisata ya. Jadi karya sastra baik puisi ataupun prosa bukanlah guiding buku guide pariwisata yang kemudian bisa menghimbau pariwisata yang datang ke satu destinasi misalnya, seperti yang dilakukan oleh Laskar Pelangi misalnya dengan pariwisata di Belitung. Sastra juga tidak bisa melawan dinamika ini dengan perlawanan sebagaimana yang ideal kita bayangkan. Sastra menghidupkan kesadaran di setiap subjek yang membacanya. Bagaimana sebuah puisi membangunkan kesadaran. Kalau di dalam bahasa para ilmuwan, dia membuat satu apa namanya implikasi etis terhadap sikap kita setelah kita mendalami. Oh, ternyata ini yang terjadi. Saya contohkan misalnya dengan analogi sederhana ketika membaca novel harian Bumi Bayu gitu ya. Yang dulu Pak Okarus ini yang dulu duduk di belakang, saya langsung duduk di depan gitu ya. Begitu juga ketika saya membaca Tetralogi Bumi Manusia, setiap di kelas saya di belakang sembunyi, takut bila disuruh ke depan oleh guru. Setelah membaca itu saya langsung duduk di bangku depan. Nah itu implikasi etis dari sebuah karya sastra. Dia bisa seperti itu bisa terjadi bagi pembaca sastra siapa saja. Dia tidak bisa puisi itu pun tidak bisa membuat orang tidak bisa melawan tim mawar, bahkan yang mati tim mawar. Tetapi dia bisa membangunkan bahwa kita sedang membangunkan kesadaran. Kita sedang lapar, kita harus cari makan, kita sedang tertindas, kita harus membela diri. Gitu ya. Jadi kesadaran bahwa situasi Anda itu seperti ini loh. Nah ini yang dilakukan oleh penyair-penyair. Saya kira itu juga yang akan dilakukan oleh rumah sakit. Terima kasih, saya kira sudah semakin malam. Saja barangkali. Baik, terima kasih Mas Kapolri ya. Untuk Mas Abu mungkin tidak perlu ditanggapi karena beliau senior kami ya. Memang beliau memberikan masukan-masukan kepada kami. Ya. Baik, kasih ada waktu sekitar 10 menit, silakan. Pertama saya ingin mengucapkan selamat pada karir saya, Ibu Mas Triatyani yang sudah berhasil melahirkan puisi
sementara saya sendiri membedah satu puisinya saja tidak mampu. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada Mas Damuri, adakah kiat-kiat tertentu bagaimana membedah atau membolak-balik kata sehingga kita menemukan makna di balik puisi itu? Ada kiat-kiatnya tidak? Atau kita sebagai pembaca diberi kebebasan untuk menafsirkan dan memberi makna? Misalnya anak-anak catur, saya pernah, apa sih yang maksud dengan anak-anak catur? Saya katakan seperti itu. Boleh saya tafsirkan misalnya, kami adalah anak catur yang menunggu dikeluarkan. Saya berpikir bahwa ini adalah ide-ide yang cemerlang, tapi tersekat dia oleh ketertindasan ide-ide penguasa misalnya, sehingga terabaikan. Nah kemudian dia melihat dalam perjalanan ada yang patah tulang, hilang lepas jasad. Saya anggap itu sebagai ide-ide yang bagus sebenarnya, akan tetapi diabaikan tanpa argumentasi. Seperti itu. Nah kemudian ketika anak-anak catur yang terakhir, kok saya tiba-tiba berpikir begini, jangankan anak-anak catur ini adalah rom-rom yang sedang menunggu dengan setia kelahirannya di dunia ini untuk berperan di dunia ini. Itu menunggu kapan Tuhan memberi kesempatan bagi dia untuk lahir ke dunia dan memiliki peran di dunia ini. Apakah boleh kita menafsirkan seperti itu? Terima kasih. Pada hadirin juga, pada adik-adik, pertama saya mengucapkan sukses, kebaikan sukses kepada Mas Dian Hani yang sudah menulis kumpulan puisi dengan judul Aku Lihat Bali. Jadi walaupun saya belum baca kumpulan puisi dari Mas Dian Hani, tapi berdasarkan tadi saya lihat dari pementasan eksplorasi dari puisi Mas Dian Hani, kalau kita lihat secara konteks budaya, boleh dikatakan bahwa budaya Bali itu sudah sangat kontradiktif, di mana Bali yang selama ini dikenal sebagai daerah pariwisata, yang salah satu andalannya adalah budaya. Jadi dapat kita bayangkan ke depan bagaimana yang kalau kita lihat secara kontradiktif bahwa Bali itu sangat open dari apa yang kalau kita cermati puisi-puisi yang disampaikan oleh Mas Dian tadi. Kira-kira pesan apa yang disampaikan oleh kumpulan puisi Mas Dian ini kepada pelaku budaya ke depan, sehingga Bali ke depan bisa ajak mereka katakan kalian dari segi budaya. Sekian, terima kasih. Macam-macam cara ya. Kalau saya biasanya karena kebetulan saya adalah tukang review, jadi saya mereview karya-karya, saya meresensi buku. Biasanya saya melakukan upaya kontekstualisasi. Jadi kontekstualisasi dari sajak ini bagi pembaca kita hari ini sebetulnya. Ya, misalnya kalau ini bicara soal Bali, ya pastilah saya kemudian akan berbicara tentang dinamika Bali hari ini juga. Nah, soal anak-anak catur, ini kan sebuah analogi yang sebenarnya bukan baru. Nah, analogi yang bisa menjelaskan banyak hal, tetapi dalam konteks apa dan kemana mau kita bawa. Nah tentu yang bisa menjadi membantu di dalam sebuah pekerjaan kajian adalah pengalaman baca terhadap puisi-puisi seperti kata Mas Ari Prasetyo tadi. Kita tidak bisa melihat puisi-puisi ini saja, kita mesti melihat puisi-puisi dari penyair-penyair Bali yang sedang berproses pada hari ini, yang barangkali satu angkatan, satu zaman dengan Bali, dan generasi-generasi sebelumnya seperti apa dinamikanya, seperti apa resistensinya. Karena dunia penyairan itu dunia yang pun syarat dengan resistensi, syarat dengan perlawanan, dan perlawanannya itu kekal. Selagi puisinya bisa dibaca, selagi puisinya tetap dokumentasi di dalam buku, di dalam ingatan kita, perlawanan itu tidak akan pernah padam. Nah, cara mengkajinya ya tentu saja dengan mempelajari penyair-penyair yang satu zaman, penyair-penyair yang sebelumnya, dan melakukan upaya kontekstualisasi. Dan sudah pasti saya tak perlulah ngasih tahu ibu dosen soal metodologi, soal perspektif, soal the tool of analysisnya, soal analisanya, ya bisa macam-macam. Jadi kadang-kadang
ini Bu dosen mungkin melihat sejauh mana saya bisa mengkaji. Ya, saya mengkaji puisi itu ya tetap saja dengan pisau analisa yang mungkin sama saja ketika sarjana ilmu sastra mengkaji karya sastra, menulis di jurnal sama semua, karena kita menulisnya di koran. Kadang-kadang teori-teori itu kita sederhana ya, kita garap dalam bahasa yang populer, terminologinya kita ringkas, kita bikin menjadi lugas. Kalau soal budaya, setiap orang bersetia pada kebudayaan, tidak ada yang bersetia pada budaya. Jadi pada alam kultural yang melahirkannya. Jadi sudah kodrat alam lah kiranya. Kenapa kemudian seorang penulis dia akan menulis tentang sesuatu yang ada di dalam alam kultural. Itu aja. Jadi teman-teman penyair yang lahir dan besar dia akan bergelimang dengan kesadaran estetik ketika dia berhadapan dengan lingkungan kultural setiap hari. Jadi tidak bisa dipungkiri, walaupun kemudian ada yang merantau, ada yang keluar, tetapi tetap saja alam kultural itu tidak akan pernah lepas. Ini persoalan identitas. Jadi sampai kapanpun penyair tidak akan pernah untuk melupakan, bahkan yang sudah menjadi migran, katakanlah misalnya seperti Hanif Quraisy, orang Pakistan, novelis di Inggris, tapi tetap aja novelis tentang Pakistan. Isabel Ayeti yang sudah menjadi warga negara Amerika tetap saja menulis tentang Chile, gitu ya. Jadi termasuk Salman Rushdie. Jadi tidak pernah ada atau orang misalnya yang sudah tinggal di Prancis bertahun-tahun kemudian akhirnya meninggal di Belanda tetap menulis tentang Toba dan Toba. Jadi emang ada kecenderungan yang sudah umum bahwa orang bersetia. Ada kalau dalam bahasa alam badi, ada fide, ada kesetiaan pada alam kultural yang melahirkan kita. Jadi seperti apa alam kultural yang diperlakukan oleh zaman? Seperti apa dinamikanya? Apakah itu akan berkonsekuensi pada perlawanan, berkonsekuensi pada resistensi? Itu terjadi di dalam proses kreatif. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Damuri ya. Jadi waktu kami sudah pas ini ya, supaya kami sebagai moderator tidak selalu banyak dosanya ya, melanggar waktu. Dan 10 penanya sudah kami selesaikan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia. Dengan demikian kami juga tidak menyimpulkan, silahkan simpulkan masing-masing, karena masing-masing menyimpulkan beda-beda. Kalau kami paksa menyimpulkan tidak bagus. Jadi yang jelas setiap karya sastra unsur puisi kita harus selalu mengapresiasinya. Itulah ciri bahwa karya sastra itu hidup. Ya. Bila perlu ditransformasikan dalam bentuk karya lain yang sudah kita lihat pementasan tadi. Itu adalah salah satu ciri penghargaan kita kepada karya sastra. Baik, sebagai penutup mari kita beri aplaus untuk Mas Damuri. Terima kasih Mas Damuri.